Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berhimpun bukan sekedar sebagai jemaat, tetapi sebagai keluarga Allah yang dipanggil untuk merawat kasih dan memelihara kesetiaan. Di tengah dunia yang sering melupakan makna cinta sejati, Tuhan mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat kasih tumbuh dan kesetiaan diuji serta dimurnikan. Mari kita membuka hati bagi Tuhan yang setia. Ia hadir di tengah kita, Ia rindu memperbaharui kasih dalam setiap rumah tangga. Dengan syukur dan kerendahan hati, mari kita berdiri dan mulai ibadah ini dengan menyanyikan bersama PKJ 13 ayat 1 dan 3. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu kedua bulan keluarga pada saat pagi ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang diberkati, dikasihi dan senantiasa ada di dalam damai sejahtera Kristus. Kita bersyukur karena minggu ini kita boleh merayakan minggu kedua di bulan keluarga bersama dengan semua warga Gemit. Dan di dalam ibadah pada minggu pagi ini kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terbaca dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, di hadapan Allah yang setia, kita mengakui bahwa seringkali kita gagal merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Kita mudah marah, sulit mengampuni, dan sering melupakan kasih setia Tuhan yang seharusnya menjadi dasar hidup bersama. Untuk itu, mari kita datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, hingga kami masih diperkenankan menikmati kehidupan kami hingga saat ini. Bapa dalam surga, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri-Mu Bapa, dengan memohon belas kasihan Tuhan atas pengampunan yang kami mohon daripada-Mu Bapa, karena begitu banyak dosa dan pelanggaran kami, baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang sudah kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kecemaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah membawa seluruh pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan rasa penyesalan kita dan komitmen untuk membangun hidup lebih berkenan kepadanya. Karena itu dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah yang didasarkan pada pertama Yohanes pasal 4 ayat 10. Allah yang Maha Kasih telah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihinya. Seperti yang tertulis, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Silakan memberikan salam kasih bagi saudaramu di kiri dan kanan.
Jemaat Tuhan, kita telah menerima anugerah kasih Allah. Mari kita meresponnya dengan mengangkat pujian Mazmur bagi nama Tuhan. Kita persiapkan Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat menyambutnya dengan membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Untuk puji-pujian saya jemput jemaat berdiri. Berkat atas rumah tangga, nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Haleluya Choir.
Pujian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita persiapkan Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 sebagai dasar khotbah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Dari tengah-tengah persekutuan ini kami angkat syukur, hormat dan puji hanya bagi kebesaran nama-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih menikmati hidup hari ini, khususnya dalam persekutuan ini. Kami berterima kasih Tuhan mau melawat kami lewat firman-Mu. Lengkapi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti semua rahasia-rahasia hidup di balik pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semua, baik yang membaca, yang berkhotbah maupun yang mendengar, boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar, bukan saja di dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Engkau sendiri, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Salam. Yang di balkon, Salam. Yang di luar, Salam. Redup-redup suara. Jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan telah memperkenankan kita untuk merayakan bulan keluarga, dan kita ada di minggu kedua. Di bulan keluarga kita kembali diberkati dengan firman Tuhan selama 4 minggu berturut-turut, bahkan di dalam ibadah-ibadah rayon, kategorial, fungsional, berbagai bentuk ibadah, untuk kita dapat merenungkan bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu kita punya tanggung jawab
untuk dapat menjaga keluarga kita di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan khusus untuk minggu kedua yang kita rayakan saat ini, di dalam atau didasarkan pada Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita bersama merenungkan firman Tuhan di bawah tema merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita semua bersama ada dalam sukacita. Amin. Minggu ini minggu yang telah lewat, minggu yang penuh dengan aktivitas pelayanan yang cukup tinggi, di mana kemarin kaum perempuan Gemit melaksanakan kegiatan di pantai mana mama-mama? Saya lihat mama-mama wajah nih agak segar sekali ya, penuh senyum. Karena kemarin itu seketika mereka melupakan segala urusan-urusan dalam rumah dan menikmati segala sukacita bersama. Bahkan juga dari tim Muger melaksanakan workshop selama 2 hari, dari dari UPP PIPD melaksanakan IP 2 hari berturut-turut di Jemaat Nitneo Kupang Barat. Dan juga saya bersama dengan Bapak Mama yang Tuhan berkenan mau pakai sebagai panitia dalam persidangan istimewa, persidangan sinode istimewa selama 10 hari. Tentu semua kegiatan-kegiatan pelayanan itu mendatangkan sukacita dan diberkati Tuhan. Walaupun tubuh kita lelah, tetapi hati kita tetap berkobar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan mari kita kembali melihat apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Sekali lagi di bawah tema merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita semua sebagai keluarga Allah, baik itu dalam keluarga kita masing-masing ataupun juga dalam satu persekutuan sebagai familia Dei, keluarga Allah yang besar, yang saling menopang satu dengan yang lain. Kita punya kerinduan yang sama, kita punya harapan yang sama, kita punya mimpi yang sama, yaitu Tuhan memberkati anak-anak kita. Amin. Tuhan menolong anak-anak yang ada di setiap keluarga Kristen agar mereka memiliki masa depan yang terbaik, masa depan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena memang anak adalah masa depan keluarga. Walaupun banyak keluarga yang sementara berdoa, bergumul, meminta, kalau bisa Tuhan perkenankan kasih kepercayaan itu seorang anak. Saya berjumpa dengan banyak pasangan-pasangan muda yang masih bergumul hebat dengan kerinduan itu. Tetapi juga ada banyak orang tua yang kita dengar semakin hari semakin viral dan seperti menjadi sebuah kebiasaan yang menyakitkan. Anak-anak terlahir dan dibuang. Ada yang dibuang di selokan, ada yang dipungut di tempat sampah, dibungkus dengan plastik. Terlalu sangat menyedihkan ya melihat kondisi dari anak-anak itu. Sementara ada keluarga lain yang menangis minta Tuhan kasih ketong keturunan dulu. Dan memang
pergumulan hebat. Kalau kita diberkati dengan anak-anak, ada tanggung jawab besar untuk kita membawa mereka sampai pada masa depan terbaik. Dan itu harus dimulai dari dalam rumah. Harus dimulai dari dalam persekutuan terkecil, yaitu rumah tangga itu sendiri. Bagaimanakah orang tua dan anak-anak benar-benar dapat menikmati hidup yang penuh damai sejahtera, dan juga anak-anak memiliki masa depan yang sungguh cerah, menjadi kebanggaan papa dan mama, menaruh mahkota kemuliaan, menaruh mahkota kebanggaan itu di atas kepala orang tua. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 membuka mata iman kita untuk memahami rahasia yang Allah mau nyatakan kepada kita. Dan juga Mazmur 128 yang menjadi bagian dari pujian Mazmur kita untuk minggu ini. Bagi saya, walaupun dua bagian firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar, tetapi di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah kehidupan dunia yang terus berubah, tentu itu sangat-sangat mempengaruhi hidup keluarga-keluarga Kristen, tetapi juga karakter anak-anak kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memberi hati dan pikiran kita untuk belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 saat ini. Amsal ini ditulis oleh Salomo, raja yang sangat berhikmat. Belum ada manusia di kolong langit ini yang punya hikmat sama seperti Salomo. Nasihat ini diberikan oleh Salomo kepada, dikatakan pada ayat 3 pasal 3 ayat 1, "Hai anakku." Ini nasihat firman Tuhan diberikan kepada seluruh bangsa Israel. Bagi Salomo, bangsa Israel yang dipimpinnya itu adalah anak-anaknya. Dia memberi nasihat ini kepada mereka, tetapi juga pada keturunan mereka, anak-anak mereka, dan tentunya juga bagi keluarganya sebagai seorang raja. Di dalam teks ini, Salomo menguraikan dengan begitu luar biasa. Kalau kita membaca ayat per ayat, kita tidak perlu pakai penafsiran panjang lebar. Kita tidak perlu mencari tahu ini kata ini berarti apa dalam bahasa Ibrani, Yunani, Inggris dan seterusnya. Kita sudah bisa mengerti betapa sederhana tetapi begitu tepat dengan kehidupan kita. Dan yang begitu luar biasa Bapak Mama, kita melihat dari setiap perintah yang diberikan ada jaminan berkat yang mengikutinya. Kalau kita baca pada ayat 1 dan 2, "Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku." Lalu langsung diikuti dengan janji berkat, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Lalu ayat yang ketiga, "Jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkan pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu." Ayat yang keempat, "Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Pada ayat yang kelima, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Akui Dia dalam segala lakumu, maka..." Dia selalu diikuti dengan maka, yang berarti ada berkat di setiap perintah yang Tuhan berikan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
Takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Ayat 8, itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan ayat 10, janjinya luar biasa. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Bukan hanya diisi penuh saja, sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu meluap dengan air anggurnya. Jadi kalau kita baca teks ini, kita baca sambil lalu kita pikir ini sudah barang biasa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh taruh hati kita tahu bahwa Tuhan benar-benar Allah yang mengasihi umatnya. Dia menuntut kesetiaan. Dia menuntut ketekunan dari kita. Dia menuntut kita untuk menjadi umatnya yang taat pada apa yang dia perintahkan. Tetapi selanjutnya dia juga selalu menyatakan jaminan berkatnya bagi kita. Itulah firman Tuhan katakan, tidak pernah sia-sia setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan. Kita beriman bukan karena upah. Amin. Kita beriman bukan semata-mata kita mengejar berkat, tetapi karena kita percaya. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Itu kunci dari iman kita. Dan ini juga menjadi berkat dalam hidup keluarga Kristen. Secara khusus minggu ini teks firman Tuhan yang akan benar-benar kita pakai untuk kita renungkan dan kita bawa pulang sesuai dengan tema khotbah. Kasih dan kesetiaan itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tuhan memerintahkan setiap keluarga Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini, zaman milenial, zaman globalisasi lah, zaman inilah, zaman itulah, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang disebut dengan generasi-generasi milenial, generasi Z, generasi Y dan seterusnya, karena mereka lahir dan hidup di era digital. Katong dulu siang-siang masih mandi di kali dengan teman-teman, masih main bola di lapangan. Katong dulu masih main tali merdeka. Saya pun anak-anak dong susunnya tahu lah itu tali merdeka. Apalagi main kelereng. Karena mereka sekolah, apalagi yang di kota nih, sekolah sampai jam 5 sore, jam 4 sore. Pulang tugas menumpuk, apalagi yang kuliah. Rasa-rasa kita mau duduk berkumpul untuk beromong, itu sesuatu yang begitu mahal harganya. Amin. Duduk di meja makan bersama, sesuatu yang mahal sekali. Bukan hanya dari anak-anak, dari kita orang tua pun demikian. Saya tidak omong Bapak Mama, saya punya diri saja. Pulang rumah itu sudah dengan segala lelah, letih dan lesu, dan juga cari anak-anak di mana. Yang satu ada di sana, satu di sana, satu di sana. Jam 11 malam baru ketong bakuliah muka, tapi mata dongsu. Itu lampu neon 100 watt, tapi dia turun jadi 2 watt. Bagaimana mau omong leh? Jadi itu sesuatu yang mahal sekarang. Komunikasi, saling mendengar, saling mencurahkan pikiran. Itu sesuatu yang sulit didapat. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, rawatlah
Rawat itu berarti berjuang, berusaha. Ya. Kalau kita merawat sebuah pohon, tidak mungkin ketong pi hanya bilang tumbuhlah, maka dia tumbuh. Tidak mungkin ketong pi omong dan dia lu ja mati dia mati, dia tidak mati. Kita harus taruh pupuk, kita harus siram tiap hari, kita harus membangun komunikasi kita dengan tanaman itu. Lihatlah dia akan bertumbuh dengan baik. Begitupun dengan keluarga. Keluarga ibarat sebuah pohon cinta kasih. Maka kita harus merawat itu. Rawat kasih dan kesetiaan. Ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Maka ini bikin saya tak goyang Bapak Mama. Maka engkau mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu berarti keluarga yang menjaga kasih dan menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Orang melihatnya, orang menghargai keluarga itu. Amin. Keluarga yang hidup rukun, damai, hidup menjaga cinta kasih di antara mereka. Suami istri saling setia dalam segala keadaan, situasi apapun. Mereka tidak mudah tergoncang, tergoda dengan apapun di luar sana. Mereka mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Apa Mama mau? Siapa yang mau depung keluarga mendapat kasih dan penghargaan dari Allah? Angkat tangan. Iya. Ada yang angkat tangan malu-malu. Ada yang sama angkat tangan, Mama Pendeta percaya hatinya sedang terangkat. Amin Ketong semua mau ketong pun keluarga diberkati. Diberi penghargaan. Ketong PNS dapat penghargaan 25 tahun karya bakti sa. Ini hari dia posting FB Pro 1 minggu san habis-habis. Mulai dari dia siap pakaian jas sampai dia pun sanggul-sanggul dong sampai dia terima dari siapa. Belum ditambah dia pun sejarah perjuangan dari 0 tahun sampai 25 tahun. Ini penghargaan dari Allah. Penghargaan itu bagi suami istri, penghargaan itu bagi anak-anak. Seperti Daud bilang, seperti embun yang menetes dari kepala Harun turun ke jenggot sampai ke jubahnya. Berkat iman itu dari kepala, itu kepala keluarga. Bapak-bapak, salam. Ada dengar kok? Ya, puji Tuhan. Jangan sampai tubuh saya di dalam, jiwa dong ada di luar nih. Dari kepala Harun turun ke jenggot sampai ke jubah. Sampai pada dia pun turunan-turunan semua. Dari atas gunung Libanon turun sampai kepada aliran-aliran air, sungai-sungai. Bapak-bapak mau diberkati, anak-anak, istri, keluarga, pekerjaan, usahamu diberkati? Mau kok? Mau Nah, ini kunci Tuhan berikan pagi ini. Saya ulang lah ini ayat 1 sampai ayat 10. Bapak-bapak sudah bisa baca. Mazmur 108 bilang, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena dia akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Istrinya akan diberkati. Anak-anaknya akan diberkati. Itu bukan berarti katong hidup nih sana ada masalah lain. Sana ada penderitaan, tantangan. Tidak. Keluarga kita akan terus diuji oleh berbagai ujian-ujian kehidupan. Tapi kalau kita berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, Tuhan akan tetap menjaga keluarga kita.
menjaga seluruh hidup kita, sehingga kita akan menikmati segala janjinya pada waktu Tuhan. Karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita benar-benar masing-masing kita mengoreksi. Siapapun kita, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi ini kesempatan untuk kita mengoreksi diri. Kalau kita tidak mampu merawat kasih di tengah keluarga kita, kita main kuasa. Kita tidak punya telinga untuk mau mendengar orang lain. Kita mau kepentingan kita yang harus selalu terjawab, terpenuhi. Maka firman Tuhan bilang, bertobat sudah. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu adalah komunikasi yang baik. Kasih itu adalah telinga yang mau mendengar. Kasih itu adalah kerendahan hati. Kasih bukan hanya di mulut, tetapi diwujudkan dalam seluruh hidup kita. Kesetiaan hanya dapat terjadi ketika kita punya kasih. Amin. Kita tidak mungkin setia kalau kasih kita mulai memudar. Kalau kasih mulai memudar, ibarat anggur yang mulai habis dalam botol, maka pasti akan diikuti dengan segala sesuatu. Karena itu kasih itu harus selalu dipupuk, harus selalu diperjuangkan. Tidak apa-apa kalau pagi-pagi bangun, Bapak bilang, Mama, selamat pagi Mama. Ada kok bapak-bapak yang selamat pagi Mama. Ada? Wih, Mama baru bangun Ma, tapi Mama tetap cantik. Ada? Ada kok mama-mama yang bilang, ih bepung bapak nih paling luar biasa. Dia terlalu sangat ganteng. Dia sangat-sangat, semua sangat ada di beta pun suami. Pernah kok? Jangan sampai mama sudah dandan putus kayu batu sampai salon tolak. Tapi mama tua bolak-balik ke setrika, Bapak hanya lihat HP sah. Padahal mama dalam hati puji ame beta sedikit doko. Sayang Itu komunikasi Bapak Mama. Hal-hal kecil itu, tetapi dia seperti pupuk yang membuat pohon itu subur. Amin. Kalau pasangan ulang tahun, usahakan kamu yang memberi ucapan pertama. Jangan satu dunia suka kasih ucapan. Bapak tua ada sibuk di kantor. Jam 11 malam pulang. Mama pemuka susama kayak ini. Apa le? Lupa. Rawatlah kasih dan kesetiaan yang ada di sampingmu itu. Anugerah Tuhan bagimu. Seperti apapun dia. Ketika kamu di luar melihat yang lebih glowing, yang tiap hari mungkin pakai skincare, salon tiap hari, pulang datang masuk di rumah, dia ada di dapur terus. Ingat, itu pintu berkatmu ada di dia. Ada di pasanganmu. Amin. Karena apa? Firman Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu agar doamu tidak terhalang. Saya baca ini ayat, tiap kali orang nikah saya mau menangis bapak-bapak. Jangan sia-siakan istri pemberian Tuhan. Jaga kesetiaan kepadanya. Dia kunci dari keberhasilan. Usaha, pekerjaan,
semua yang kamu kerjakan. Kuncinya ada di sampingmu. Soalnya jauh-jauh. Dan firman Tuhan dalam 2 teks hari ini menyatakan itu. Karena itu walaupun sulit, walaupun butuh pengorbanan dan perjuangan lahir batin, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Walaupun kita lihat ada banyak keluarga yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan hebat. Mereka ingin mengakhiri dengan perceraian. Kita sebagai familia Dei, sebagai keluarga Allah, kita saling mendoakan agar jangan ada keluarga yang hancur dan bahkan juga bubar hanya karena hal-hal yang begitu remeh, hal-hal yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, tapi karena ego, karena berbagai macam kedagingan membuat kita gelap mata. Kemarin dalam persidangan salah satu topik yang cukup mendapat perhatian itu tentang perceraian. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam dalil dan lain sebagainya, argumentasi yang diberikan. Tapi pada akhirnya Gemit memutuskan, Gemit menolak perceraian. Kalau ada orang yang mau bercerai itu karena kekerasan hatinya. Seperti apa yang tertulis dalam Matius pasal 5. Itu karena kekerasan hati. Orang menikah bukan hanya bermimpi tentang taman bunga yang penuh warna, kebahagiaan. Tapi orang menikah berarti siap pikul salib. Amin. Salib untuk suami, salib untuk istri. Siap pikul salib sampai maut memisahkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya kasih agape. Kasih yang berkorban walaupun kasih yang mau memberi sekalipun disakiti dan seterusnya. Kalau kita hanya mau supaya kasih kita dibalas dengan kasih yang sama, itu kasih filia dan bukan agape. Orang yang mau membangun keluarga, orang yang siap untuk membangun kasih agape. Karena itu Bapak Mama yang terkasih, sebagai orang tua, hal penting dalam firman ini adalah teruslah menjadi teladan yang baik. Teruslah memberi nasihat. Nasihat-nasihat baik. Anak-anak, pemuda-pemudi, Shalom. Apakah kamu suka mendengar nasihat orang tua? Masih suka? Kalau mama nasihat setengah jam, masih kuat duduk? Kalau bapak nasihat setengah jam, masih kuat dengar? Berat. Banyak anak-anak ketika dinasihati mereka bilang itu hal yang sudah lewat, kuno. Itu hal-hal dulu dong Bapak Mama. Sekarang zaman sudah berubah. Kalau anak-anak muda punya pikiran seperti itu, janji Tuhan yang ada di firman hari ini, jangan pernah berharap akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tapi kalau kamu mau hidupmu diberkati, masa depanmu diberkati, janji Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu, beri telingamu untuk mendengar nasihat baik. Tahan hatimu untuk segala sesuatu. Dengarkan nasihat dari orang tuamu. Karena tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak-anaknya pada sesuatu yang salah. Semua orang tua ingin agar mereka, anak-anaknya berhasil.
Beri telinga untuk mendengar nasihat dan lakukanlah apa yang baik dari nasihat itu. Jadi mama bilang, pulang jangan terlalu malam ya anak ya. Bekerja tugas tapi ingat pulang jangan terlalu larut. Dengar dan lakukan. Dan ada banyak nasihat lain yang pasti orang tua selalu berikan, doakan bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak muda yang mau memberi hati dan telinga untuk mendengar nasihat baik dan melakukannya, kalianlah yang akan menjadi kebanggaan bagi papa dan mama. Kalianlah yang akan membuat orang tua berjalan dengan mengangkat kepala dan bangga di hadapan banyak orang, dan bukan tertunduk malu dengan apa yang kamu lakukan. Anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua benar-benar akan menaruh mahkota di atas kepala kedua orang tua. Dan orang tua, setelah kita menasihati, kita juga harus memberi teladan yang baik. Karena 1000 kata tanpa satu teladan sia-sia adanya. Tapi satu teladan tanpa 1000 kata-kata punya nilai yang sangat mujarab bagi anak-anak kita. Karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh menaruh hati kita pada firman Tuhan pagi ini. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita introspeksi diri pagi ini. Sejauh mana kita menjaga kasih dan kesetiaan. Kalau kita ada dalam keadaan lemah, bawa hidupmu di dalam tangan Tuhan, minta Tuhan baharui kasih di dalam keluargamu. Anggurmu yang akan habis atau yang hampir habis, percaya Tuhan akan membuat mujizat. Anggur itu akan berlipat ganda, akan mencukupi, bahkan akan berlebihan dalam keluargamu. Marilah kita pulang dan kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, agar supaya keluarga-keluarga Kristen diberkati, gereja Tuhan diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Marilah bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita menyatakan pengakuan iman kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dari
Silakan duduk kembali, kita mendengarkan pujian dari paduan suara perempuan gemit. Jemaat Maranatha Oi Bufu. Pujian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mama-mama semua. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan masuk dalam persembahan syukur. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan didasari dengan Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan puji Tuhan di dalam PKJ nomor 147 ayat 1 dan seterusnya.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih banyak kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami, anak-anak-Mu di dalam setiap usaha kerja kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami lewat berkat-berkat-Mu. Saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, baik itu nasar, perpuluhan, dan persembahan lain-lainnya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menerimanya, dan Tuhan kuduskan untuk menjadi berkat yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, khususnya ajarlah kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup bagimu ya Bapa di sorga. Terima kasih banyak ya Bapa, ini doa, ini ucapan syukur kami, hanya dan di dalam nama Yesus Tuhan sumber segala berkat itu, kami datang dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan bagian persembahan ini dengan lelang lagu sebagai usaha dana dari Panitia Bulan Keluarga dan akan dipersembahkan oleh paduan suara Haleluya Choir. Dan karena itu saya minta Bapak Joni untuk memandu lelang lagu ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Saat ini bersama kita semua hadir PD Haleluya Choir untuk mendukung PHRG Bulan Keluarga dan Reformasi serta hari ulang tahun Kemit. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi kita semua dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan syukur melalui pujian yang mereka berikan. Untuk itu mohon bantuan para presbiter. Kami persilakan PD Haleluya Choir untuk mempersembahkan pujiannya.
Atas nama PHRG Bulan Keluarga, HUT Gemit dan Reformasi, kami menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang telah mendukung PHRG dalam kegiatannya. Hal yang sama kami sampaikan kepada Paduan Suara Haleluya Choir yang telah mendukung PHRG melalui kesediaan melakukan lelang lagu atas nama PHRG. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Demikian lelang lagu yang baru kita ikuti. Terima kasih. Baik jemaat Tuhan, kita telah mengikuti lelang lagu dan memang anak-anak kita Paduan Suara Haleluya Choir ini luar biasa. Mereka juga menjadi kantoria ya, pemandu pujian saat ibadah pembukaan persidangan Sinode Istimewa yang di dalamnya ada 57 klasis segemit yang mengikuti ibadah itu. Tuhan memberkati anak-anakku semua dan terus menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan bersyafaat kepada Tuhan, dan karena itu mari kita satukan hati, mari kita bawa seluruh pergumulan kita dan kita menghormati saat doa ini. Jangan ada yang masuk keluar ruangan, mari semua membangun komunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu yang begitu ajaib dan heran, tetapi juga begitu nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu pagi ini dalam persekutuan ibadah di minggu kedua bulan keluarga. Kami semua boleh mendapatkan bagian kasih Tuhan di dalam persekutuan ibadah ini. Kami pun bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menuntun, melindungi, menjaga setiap langkah hidup kami umat-Mu di minggu yang telah lewat, bahkan di seluruh langkah hidup kami sampai detik ini. Sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan dengan sukacita, dan kami ada dalam keadaan sehat, selamat, bahkan kami selalu dan merasakan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hanya bagi nama Tuhanlah kami persembahkan segala puji dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu.
Kami pun bersyukur karena firman-Mu telah kami dengarkan pagi ini. Suara Tuhan boleh masuk di dalam hati kami, hidup kami, bahkan juga masuk di dalam keluarga-keluarga kami untuk menjadi berkat. Biarlah kami mau merawat kasih dan menjaga kesetiaan dengan baik. Baik itu kepada pasangan hidup kami, kepada seisi rumah kami, tetapi juga pada sesama kami, dan terutama kepadamu ya Tuhan. Tolonglah agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi semua perintah dan janji-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami sebagai anak-anak, pemuda-pemudi, kami dapat melakukan firman-Mu, memberi telinga mendengarkan nasihat baik, agar masa depan anak-anak kami diberkati Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati semua kami yang melayani pagi ini, hamba-Mu, teman-teman presbiter, bahkan juga tim Muger, tim multimedia, tim sekret yang telah mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan pagi ini. Biarlah jemaat-Mu boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, mereka pulang dengan spirit baru, semangat baru, sukacita yang diperbaharui melalui persekutuan dengan Tuhan dan sesama pagi ini. Kami mau berdoa Tuhan memberkati pelayanan yang terjadi di tengah jemaat Maranatha Oebufu, semua UPP, BPP, MJH, panitia, semua kami yang menjadi pengurus. Tuhan tolong agar dalam semua program-program pelayanan yang ada kami dapat melaksanakannya dengan baik dan berdampak dalam hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur karena semua program yang berjalan minggu lalu dalam aktivitas yang tinggi tapi telah terselesaikan dengan baik. Minggu ini panitia pembangunan rumah pastori 4 akan mulai bekerja. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan lancarkan, Tuhan jauhkan halangan rintangan apapun, agar pekerjaan rumah pastori ini dapat kami mulai kerjakan bersama-sama dan bahkan dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang maha kaya, Allah yang tidak terbatas dalam kasih-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi jemaat-Mu, agar supaya pembangunan pastori 4 yang sangat dibutuhkan ini dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Kami tidak hanya berharap dari luar, tapi kami percaya ada banyak hati yang tergerak dalam jemaat ini, sehingga kami boleh memberi dari apa yang Tuhan berikan bagi kami, dan pastori 4 ini dapat dikerjakan dengan baik. Semua yang telah memberi pun Tuhan memberkati. Kami mau berdoa ya Tuhan, bersama dengan Sinode Gemit, Majelis Sinode Harian yang telah menyelenggarakan persidangan Sinode Istimewa ketiga di Gemit Center sekaligus peresmian gedung Gemit Center boleh berjalan dengan baik selama 10 hari. Biarlah semua yang telah ditetapkan benar-benar boleh menjadi acuan yang baik dalam pelayanan Gemit ke depan. Di tengah dunia yang terus berubah, pedoman pengajaran dalam Gemit yang telah ditetapkan itu boleh kami pegang, boleh kami lakukan dengan setia di tengah-tengah hidup dan pergumulan kami masing-masing. Ada banyak anak-anak Tuhan dari jemaat Maranatha Oebufu yang mengambil bagian sebagai panitia, pun paduan suara Haleluya Choir, bahkan counter melodi, semua yang ada. Tuhan berkati semua yang telah dipersembahkan bagi persidangan Sinode Istimewa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan sekalian yang sedang tertunduk ini dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Ada yang mengalami berbagai sukacita, Tuhan jawab, Tuhan genapi segala sukacita mereka dengan berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi.
Ada yang berulang tahun, usia ulang tahun perkawinan, Tuhan berkatilah anak-anak-Mu. Dan ada yang mengalami hasil yang baik dalam usaha pekerjaan, Tuhan berkatilah senantiasa. Biarlah kasih Tuhan sempurna dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Tetapi jika ada yang mengalami berbagai tantangan persoalan hidup, Tuhan sendiri yang akan menolong, bahkan membawa mereka keluar dari segala persoalan itu. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang berduka Tuhan hiburkan, ada yang datang dengan air mata keluh kesah, Tuhan yang akan membangkitkan mereka oleh karena kasih Tuhan. Kami berdoa bagi paduan persekutuan doa El Roy yang akan melaksanakan pelayanan di Amfoang tanggal 17 sampai 19 Oktober. Tuhan tolong agar rencana pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Mereka menjadi berkat di sana. Tuhan cukupkan semua yang mereka perlukan agar pelayanan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak keluarga Nau yang membawa anak Salmun Nau ke gereja hari ini. Tuhan berkati tumbuh kembang anak ini, masa depannya bersama orang tua. Kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang tertunduk ini dengan segala pergumulan masing-masing, Tuhan mendengarkan kami dan menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan melanjutkan hidup di minggu yang baru dengan segala pekerjaan, usaha, pelayanan, rencana-rencana kami. Kami tidak mau melangkah setapak pun tanpa Tuhan berjalan bersama kami. Karena itu mari Tuhan, kawal setiap langkah kami. Lindungi setiap umat-Mu dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari bencana, sakit penyakit apapun. Dan biarlah kami kembali di minggu yang akan datang dengan keadaan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segala doa kami. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini dalam pengutusan dan berkat. Saya jemput jemaat berdiri. Mohon maaf, Bapak Mama duduk kembali untuk kita. Sekian kali saya buat kesalahan yang sama. Mungkin pengaruh sidang 10 hari jadi agak sedikit. Silakan kita dengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat Maranatha Oe Bufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oe Bufu maupun jemaat tamu yang datang beribadah dalam ibadah Minggu Bulan Keluarga pada saat ini. Yang memimpin ibadah hari ini adalah ibadah pertama Pendeta Vivi MJTI Siar Balo MTH. Ibadah kedua Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH. Ibadah ketiga dan keempat Pendeta Soleman Auli Loni STH. Informasi kegiatan jemaat. Majelis Rayon yang melayani pada ibadah Minggu 19 Oktober adalah ibadah pertama Rayon 5, 6 dan 26. Ibadah kedua Rayon 3, 18 dan 22. Ibadah ketiga Rayon 2, 8 dan 14. Ibadah keempat Rayon 10, 12 dan 16. UPP Musik Gerejawi. Paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi liturgi pada ibadah Minggu 19 Oktober adalah ibadah pertama paduan suara Usinda dan trio El Roy. Ibadah kedua paduan suara Aleluya Choir dan vokal grup pemuda Shalom. Ibadah ketiga paduan suara Kasih dan vokal grup Blessing. Ibadah keempat paduan suara pemuda dan vokal grup kaum Bapak Rayon 2. UPP Pengurus Pemuda. Ibadah gabungan pemuda yang difasilitasi pemuda wilayah ABG akan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober jam 6:30 malam, di gereja. Kegiatan Mission Trip Pemuda Maranatha akan dilaksanakan di Jamaat Lahai Roy, Kiupukan.
Wilayah Insana Klasis Timur Tengah Utara, pada tanggal 17 sampai 19 Oktober. Pemuda yang terlibat berjumlah 50 orang, karena itu mohon kesediaan orang tua atau wali untuk dapat memberikan dukungan berupa surat izin yang akan disampaikan melalui pengurus pemuda JMO. Menjawab kebutuhan pelayanan jemaat wilayah Insana, maka kegiatan Mission Trip Pemara 2025 membuka open donasi kepada seluruh warga jemaat untuk pembelian 1 unit proyektor dan beberapa alat peraga sekolah minggu yang akan disalurkan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang bersedia membantu dapat menyalurkan melalui rekening 25108955528 atas nama Pemuda Maranatha Official atau langsung menghubungi pengurus pemuda JMO, KLD Natonis. UPP Pengurus Perempuan. Ibadah perkunjungan UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping. Kamis, 16 Oktober di Rayon 8. UPP Pengurus Kaum Bapak. Perkunjungan UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping. Minggu, 12 Oktober jam 7 malam, di rumah Bapak Ridon Paulus, di Rayon 16. Selasa, 14 Oktober jam 7 malam, di rumah Bapak Z Manu di Rayon 2. Ibadah gabungan kaum Bapak akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Oktober jam 6 sore di gereja UPP Pengurus Pasutri. Ibadah Hari Pasutri Gmit akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Oktober jam 6 sore dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmova dengan tema Ibadah Pasutri Suami Istri yang Berkomunikasi dan Bersepakat. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Diharapkan kehadiran Pasutri Rayon 1-27 untuk mengikuti ibadah dimaksud, karena di dalamnya ada bagian khusus untuk pembaharuan janji suami istri, sesuai liturgi dari Sinode Gmit. Nikah massal akan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Oktober jam 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Vivi Siarbalo, bertempat di gereja. Berikut adalah pasangan calon nikah massal. Saudara Samuel Ufi dengan Saudari Anike Selan di Rayon 2. Saudara Hornelis Bansole dengan Saudari Martin Celasa di Rayon 6. Saudara Semi Yohan Herbert Toselak dengan Saudari Feby Yuliana Mela di Rayon 8. Saudara Nikodemus Tine dengan Saudari Orpa Duo di Rayon 10. Saudara Petrus Salmuntine dengan Saudari Marich Helmoni Duo di Rayon 10. Saudara Satria Resli Embuik dengan Saudari Sandra Sofia de Kalista Pena di Rayon 14. Saudara Werner Ignatius Teva dengan Saudari Yunita Naisunis di Rayon 18. Saudara Davison Tefsele dengan Saudari Mertinu Batonis di Rayon 18. Saudara Jordan Yonatan Rido dengan Saudari Rit Rebecca Henuk di Rayon 18. Saudara Simpson Lopo dengan Saudari Imelda Metkono di Rayon 20. Saudara Alfred Misa dengan Saudari Juliana Selan di Rayon 21. Saudara Filipus Maukati dengan Saudari Hortensia Binsasi di Rayon 23. Saudara Marsen Edison Tevi dengan Saudari Astri Yurianti Tanesap di Rayon 25. Penggembalaan pasangan nikah massal, baptisan kudus, sidi khusus, orang tua atau keluarga dan saksi dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober jam 10 pagi. Percakapan pastoral pada hari Senin, 20 Oktober jam 5 sore. Saksi untuk 13 pasangan nikah massal yakni Penatua Paulus Mali dari Rayon 18 dan Penatua Maria Leti Sangsirah dari Rayon 10. Pelaksanaan sidi khusus bagi 3 orang dari pasangan nikah massal dan 2 orang akan dilaksanakan mulai hari Senin, 13 Oktober sampai dengan Sabtu, 18 Oktober jam 6 sore sampai selesai oleh 4 orang pendeta. PHRG Bulan Keluarga. Perayaan Bulan Keluarga akan dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai 31 Oktober, dengan kegiatan ibadah setiris, ibadah dalam sel yang pembagian kelompoknya diatur sesuai dengan kondisi majelis rayon. Lomba masak nasi goreng. Peserta merupakan perwakilan rayon yang terdiri dari 4 orang bapak ibu anak laki-laki dan perempuan. Lomba CCA dan lomba futsal par. Ibadah penutupan bulan keluarga dan HUT reformasi dilaksanakan pada Jumat, 31 Oktober bertempat di lapangan Kampung Ende. Panitia Pembangunan. Sumbangan material yang diterima gereja adalah sebagai berikut. Paku 4 cm 5 kilo dan kawat ikat 2 kilo dari keluarga Banoet di Rayon 22. Kayu bulat 50 batang dari satu keluarga di Rayon 22. Semen 6 sak dari Pendeta Mitha Kana Jawa.
Batu karang 2 red dan semen 14 sak dari Bapak Victor Tung di Rayon 10. Semen 20 sak dari Bapak Ruba Banunaek di Rayon 3. Gereja sangat membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat, berupa sumbangan material atau lainnya, dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah pastori 4. Informasi kebutuhan bahan bangunan dapat dilihat pada WordPress gereja, halaman pembangunan. Baptisan Kudus. Pelayanan Baptisan Kudus bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Oktober jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat mengisi formulir Baptisan Kudus di Koordinator Rayon dan melampirkan dengan fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak kalau ada, surat keterangan asal jemaat bagi orang tua saksi yang bukan dari Jemaat Maranatha Oe Bufu, selanjutnya mendaftar ke Sekretariat Gereja. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Jumat, 17 Oktober pada jam kerja. Penggembalaan orang tua dan saksi hari Sabtu, 18 Oktober jam 10 pagi di gereja. Persiapan perjamuan kudus Oikumene akan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Oktober dalam 2 kali kebaktian yakni jam 6 pagi dan jam 6 sore. Perjamuan kudus Oikumene akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Oktober dalam 4 kali kebaktian yakni jam 6 dan jam 8 pagi, jam 4 dan jam 6 sore. Kami mengundang agar anggota Sidi Jemaat Maranatha Oe Bufu dapat mengambil bagian pada pesta iman tersebut. Pernikahan. Telah terdaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Pasangan nikah Saudara Domingus Babis dengan Saudari Yunita Leni Lucy di Rayon 3. Pemberkatan nikah pada hari Selasa, 17 Oktober di Jemaat Gemit Lus Toineke Klasis Amanuban Selatan. Atestasi keluar. Telah berpindah 2 keluarga yakni keluarga Bapak Moro Glorioso Asgard Liunokas di Rayon 1, pindah bersama 4 orang anggota keluarga ke Jemaat Gemit Sion Oepura Klasis Kota Kupang. Saudara Yasri Amerianus Teva, pindah ke GKJW Talun Kauman Malang. Majelis Jemaat Harian. Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu, 18 Oktober jam 4 sore, dikoordinir oleh Koordinator Rayon 22, 23 dan 24. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 5 Oktober adalah laki-laki 691, perempuan 1093, total 1784. Informasi keuangan tanggal 4 sampai 10 Oktober 2025. Penerimaan ditambah saldo minggu lalu sebesar Rp74.8.800. Pengeluaran sebesar Rp8.066.500. Saldo akhir sebesar Rp217.938.650. Penerimaan pembangunan sebesar Rp6.096.000. Saldo akhir pembangunan sebesar Rp101.945.628. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian. Hasil lelang lagu pujian yang dibawakan oleh Haleluya Choir pada kebaktian pertama 1.573.000 dan pada kebaktian kedua saat ini 1.435.000. Total Rp3.008.000. Sekali lagi atas nama PHRG Bulan Keluarga, HUT Gemit dan HUT Reformasi kami menyampaikan terima kasih untuk dukungan semua pihak yang membantu PHRG. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa ada kesalahan ketik untuk ibadah pemberkatan nikah massal bukan jam 10 pagi tapi jam 3 sore. Mungkin ada pasangan yang hadir saat ini. Nanti kami akan info juga lewat grup. Dan tanggal 16 ada ibadah pasutri. Kami berharap Bapak Mama pasangan suami istri boleh mengambil bagian untuk kita ada dalam pembaharuan janji nikah Bapak Mama semua. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali dalam seluruh hidup kita. Saya jemput jemaat berdiri, kita ada dalam pengutusan. Sebagai keluarga Allah, kita telah mendengar firman Tuhan
bagaimana kita merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Sekarang saatnya kita diutus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Amsal 3 ayat 3 berkata, "Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Jadikanlah keluargamu sebagai keluarga yang diperbaharui di dalam kasih Kristus." Jemaat Tuhan, pulanglah dalam seluruh hidup dan tanggung jawabmu, karya dan pergumulanmu masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali, jemaat boleh mengambil saat teduh dan kita akan bertemu di pintu depan. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kasih
Just